Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelas manajemen B. Di sini saya akan membahas tentang akhlak sosial. Akhlak sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kedua, masyarakat dambaan Islam. Ketiga, toleransi antar umat beragama dalam Islam. Baik, yang pertama, pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, dan antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dengan muamalah, atau perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Kedua, dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tegangan rasa dan kebersamaan. Kedua, masyarakat dambaan Islam. Pertama itu, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan, sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Surah Bukhari. Kedua, tugas atau peran masyarakat terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi adalah 3 hal, yakni taujih, mengarahkan, tahsib atau memperkuat, dan himayah, memelihara. Kedua, taujih atau pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di beberapa media massa, pembekalan dakwah dan irsyad, atau menunjuki jalan yang lurus. Tahsid atau memperkuat itu dilakukan dengan pendidikan dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, dan universitas. Kelima, himayah atau memelihara itu bisa dilakukan dengan 2 hal berikut, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Berikutnya yaitu toleransi inter dan antar umat beragama, terbagi dalam beberapa. Pertama, dasar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbedaan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia. Dan kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing jika dilihat septivitas. Kebutuhan ini berkonotasi negatif, namun jika dipahami lebih jauh, hal ini wajar karena sifat manusia secara individual memerlukan pengakuan ekstensiasi dirinya. Dan ketiga itu toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan. Toleransi yang dalam bahasa Inggris disebut tolerance memiliki arti kesabaran atau kelapangan dada. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang rukun. Dan keempat, istilah rukun berasal dari bahasa Arab, ruknun yang berarti dasar, sedangkan menurut kata sifat rukun berarti damai, sehingga kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dalam suasana damai, walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. Dan adapun agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan antar muslim yang disebut ukhuwah Islamiyah. Dan kedua yaitu Quraisy Shihab mengemukakan 4 bentuk ukhuwah, antara lain
Yang pertama itu ukhuwah fi al-ubudiyah, atau yang disebut seluruh makhluk adalah bersaudara atau memiliki persamaan, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-An'am ya ayat 38, yang artinya, dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan keduanya sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Dan kedua yaitu ukhuwah fil al-insaniyah, yang artinya seluruh umat manusia bersaudara. Dan ketiga itu ukhuwah fi al-wadhaniyah atau wal anasab, yang artinya persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan terakhir yaitu ukhuwah fi din al-Islam, yaitu persaudaraan antar